Duel menggunakan senjata tajam, satu orang tewas ditikam di lokasi pesta miras. Geng motor beraksi lagi, juru parkir terkena panah. Bocah 2 tahun dianiaya sadis oleh ibu tiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Hari ini Kamis 11 Mei 2023, selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dalam program Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi 3 orang warga terlibat perkelahian maut 2 lawan 1 dengan menggunakan senjata tajam di sebuah lokasi pesta minuman keras di Kabupaten Goa. Akibatnya 1 orang tewas dengan 2 luka tusukan senjata tajam di tubuhnya. Tim Inafis Polres Goa dan Satreskrim Polsek Barombong langsung mengidentifikasi dan memeriksa luka Daeng Sewang 30 tahun, seorang pria yang tewas usai terlibat perkelahian 2 lawan 1 dengan menggunakan senjata tajam di lokasi pesta minuman keras di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Hasil identifikasi petugas, korban diduga tewas akibat 2 luka tusuk senjata tajam di tubuhnya. Peristiwa perkelahian 2 lawan 1 ini terjadi pada Minggu dini hari di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Saat kedua pelaku yang tengah berpesta miras ditegur oleh korban Daeng Sewang agar mengecilkan suara musik di rumahnya. Namun bukannya mengecilkan volume musiknya, kedua pelaku yang merupakan kakak beradik justru marah dan terlibat keributan hingga berujung perkelahian 2 lawan 1 dengan korban yang juga masih ada ikatan keluarga. Jadi yang korban dan pelaku ini keluarga. Keluarga juga ya? Iya, keluarga. Kronologinya bagaimana? Kronologinya ini si korban ini datang ke rumahnya yang pelaku. Maksudnya untuk apa ya? Menegur ya? Iya, menegur. Kemudian mungkin ada ketersinggungan dari pelaku, akhirnya terjadi. Sementara itu, aparat Polsek Barombong yang melakukan olah TKP di lokasi duel maut mengungkap jika perkelahian terjadi sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah Minggu dini hari. Hanya karena pelaku tidak terima ditegur dengan suara musik di rumahnya yang bising saat tengah asik berpesta minuman keras. Karena merasa terganggu tetangganya, korban mendatangi untuk memperingati supaya kita hentikan. Kemudian korban keluar di siapa namanya Tiro yang sudah keluar, kemudian disusul sama kedua pelaku sehingga ketemu di depan rumahnya korban, terjadi perkelahian. Korban meninggal gara-gara apa? Korban meninggal ditikam Berapa kali? Rumah sakit. Dua pelaku yang merupakan 2 bersaudara kini telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara jasad Daeng Sewang langsung diamankan di TPU Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Ketahuan mencuri, seorang pria di Kota Makassar tewas dikeroyok warga. Polres Pelabuhan Makassar yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap 5 pelaku. Lima pelaku pengeroyokan secara bersama-sama tersebut hingga membuat korban Farhan Sulfikar 22 tahun meninggal dunia. Masing-masing II alias Coki 26 tahun, RY alias Iki 21 tahun, SN 20 tahun, MI alias Andi 17 tahun, dan AL 15 tahun. Kejadian ini bermula saat korban Farhan Sulfikar warga Jalan Rapokaling, Kecamatan Talo, mendatangi rumah kerabatnya di Jalan Baru Kang 1, Kelurahan Patigaluang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada tanggal 23 April 2023 lalu. Setibanya korban dikenali oleh tetangga kerabatnya. Rupanya korban pernah melakukan tindak pidana pencurian uang tunai sebanyak 2 kali di toko kelontongnya.
Akhirnya korban diteriaki pencuri membuat warga sekitar melakukan pengeroyokan bersama-sama. Korban sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara akibat kritis, namun nyawanya tidak tertolong lagi hingga dinyatakan meninggal dunia. Pasca kejadian tersebut, 2 pekan pasca kejadian, aparat kepolisian Polres Pelabuhan Makassar akhirnya menangkap 5 pelaku. 2 diantaranya masih di bawah umur. Selain itu, dalam kejadian ini, polisi juga memeriksa 7 saksi. Kami sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil tersebut, kami sudah melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka, 3 dewasa dan 2 anak-anak. Untuk yang tersangka dewasa alias semua, yaitu alias Doki, alias Iki, dan SN. Untuk anak-anak inisial NI dan inisial AL. Untuk saksi sudah kita periksa sebanyak 7 orang. Dan barang bukti yaitu 1 buah batu bata merah, yang kedua 1 unit digital video recorder, dan 1 lagi celana panjang Levi's merek Cat Monday warna hitam. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP junto pasal 55-56 dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Mantan pemain PSM Makassar Ahmad Hisham Tole ditangkap kepolisian sektor Biringkanaya setelah melakukan penganiayaan yang berujung penikaman terhadap petugas security di salah satu rumah bernyanyi di kota Makassar. Dari rekaman video amatir terlihat salah seorang pemuda bernama Aha, berusia 29 tahun yang merupakan mantan pemain PSM Makassar, diamankan di kantor Koramil 140811 Biringkanaya setelah melakukan penganiayaan yang berujung penikaman terhadap salah seorang petugas security di salah satu rumah bernyanyi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Dayak, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan video amatir juga merekam saat pelaku menolak untuk dibawa ke kantor polisi dengan menggunakan mobil patroli. Hingga akhirnya sejumlah polisi melakukan tindakan tegas dengan memaksa pelaku untuk masuk ke dalam mobil dan dibawa ke Mapolsek Biringkanaya untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara korban bernama Ridwan berusia 34 tahun yang mengalami luka di bagian leher sebelah kiri, kini telah dipulangkan ke rumahnya setelah sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit RSUD Dayak Makassar. Sebelumnya kejadian ini berawal ketika pelaku bersama rekannya Rio tengah pesta minuman keras di sebuah tempat karaoke atau rumah bernyanyi dengan ditemani 4 orang waiters wanita. Namun pada saat itu terjadi perselisihan. Korban yang merupakan petugas security menyuruh pelaku untuk pulang. Pelaku yang tidak terima malah berselisih dengan korban. Kemudian korban dan pelaku keluar dari room. Pada saat pelaku masih di kasir, pelaku mengambil botol yang ada di kasir kemudian memecahkan botol tersebut dan mendatangi korban yang ada di luar kafe dan langsung menikam korban menggunakan pecahan botol tersebut sehingga mengenai leher kiri atas dan jari tangan kanan korban. Korban yang panik kemudian berlari minta tolong di kantor Koramil 140811 Biringkanaya sehingga akhirnya korban selamat. Terus diamankan, merasa diterima, merasa bahwa dia benar. Katanya di dalam waktu dia ini minum-minum bersama perempuan, mengaku bahwa saya sudah bayar ini perempuan. Itu hak saya ngapain. Nah, petugas security di sana mungkin melihat gejala itu bahwa tidak serta-merta kau sudah bayar, kamu perlakukan perempuan seenakmu. Nah, itulah terjadi. Hingga saat ini pelaku bersama rekannya masih diamankan di Mapolsek Biringkanaya dan polisi sejauh ini masih belum memberikan keterangan resmi motif penganiayaan yang berujung penikaman terhadap petugas security rumah bernyanyi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Diduga berbuat keributan dan menganiaya warga di dalam kompleks perumahan, 3 orang remaja di Kabupaten Goa menjadi bulan-bulanan massa. Salah satu remaja bahkan pingsan saat diamuk massa.
Masa langsung mengepung sebuah rumah tempat diamankannya 3 orang remaja yang diduga pelaku penganiayaan di Komplek Bukit Tamarunang, Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Goa, Minggu dini hari. Salah satu terduga pelaku penganiayaan bahkan pingsan saat dihakimi massa. Polisi yang tiba berupaya menenangkan massa agar tidak main hakim sendiri. Usai diamankan petugas, 2 remaja pelaku penganiayaan langsung digiring ke mobil polisi, namun masih terus dikejar massa. Sementara 1 pelaku yang pingsan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Kabupaten Goa untuk mendapatkan perawatan. Menurut warga, massa kesal karena ketiga remaja ini menganiaya warga kompleks dan berusaha melakukan penyerangan terhadap sejumlah remaja lain di kompleks perumahan ini. Ini anak-anak sudah banyak, ternyata ada yang dipukul. Ini yang dipukul anak-anak cucunya yang di sini. Bersebelah kampung ini, Pak? Ya, yang di sini dipukul sama ini, tapi pengakuannya ini di dalam bahwa dia duluan dipukul. Ya itu nih, mulai ribut karena rata-rata di sini kan anak-anak banyak juga temannya. Itu permasalahannya apa, Pak? Permasalahannya yang saya sempat dengar bahwa beliau itu kalau dia datang bertamu di sini dia gas-gas motornya. Setelah berhasil dievakuasi oleh petugas dari bulan-bulanan massa, 2 remaja pelaku penganiayaan langsung diserahkan ke Mapolsek Sombo Opu, Kabupaten Goa untuk menjalani pemeriksaan. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, program Razia akan kembali hadir dengan informasi geng motor beraksi lagi. Juru parkir terkena panah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, kawanan geng motor kembali beraksi di Kota Makassar. Kali ini korbannya juru parkir yang terkena anak panah pada bagian panggul sebelah kanan. Inilah rekaman CCTV saat kawanan geng motor beraksi di Jalan Timur, Kecamatan Wajo, Kota Makassar pada Jumat kemarin kini viral di media sosial. Geng motor tersebut tiba-tiba melepaskan anak panah jenis busur kepada warga yang tengah berkumpul di tepi jalan, lalu kabur. Akibatnya warga sempat berhamburan. Salah satu juru parkir yang berada di lokasi kejadian, Kahar 34 tahun, menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Korban mengalami luka lecet pada bagian panggul sebelah kanan. Korban yang ditemui pada Sabtu malam tadi mengaku saat kejadian sementara cerita dengan warga sekitar hingga tiba-tiba datang sekelompok diduga geng motor berjumlah 3 kendaraan saling berboncengan langsung melepaskan anak panah jenis busur. Itu yang pelakunya ada berapa orang? Anda tahu karena 6 orang kapal. Dia waktu caranya naik motor itu pegang busur bagaimana? Anda keperhati kayak gitu. Asik bicara tuh. Sebelumnya ada masalah tak? Tidak ada. Kendati demikian, meski mengalami luka pada bagian panggul, korban tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dari Kota Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Puluhan anggota geng motor bersenjata tajam menyerang pemukiman warga di Jalan Basok Daengawing, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Tidak hanya menyerang kompleks, para pelaku juga sempat memasuki salah satu rumah warga untuk mencari musuh yang telah kabur. Aksi penyerangan di pemukiman warga oleh puluhan anggota geng motor bersenjata tajam di Jalan Basok Daengawing, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, nampak sekelompok geng motor tiba di depan kompleks pemukiman warga dan langsung mengacungkan senjata tajam jenis parang, serta beberapa pelaku lainnya membawa balok kayu dan anak panah busur. Warga kompleks Bonto Indah Permai yang mengetahui kedatangan pelaku sempat ketakutan lantaran nyaris diserang oleh para geng motor. Sebelumnya puluhan anggota geng motor bersenjata tajam sempat memasuki salah satu rumah warga
untuk mencari musuh dengan maksud hendak balas dendam, namun kabur saat mengetahui kedatangan mereka. Puluhan anggota geng motor ini pun kemudian menyisir sejumlah pemukiman warga sambil membuat aksi teror. Dari keterangan warga sekitar, aksi penyerangan geng motor sudah keempat kalinya terjadi di pemukiman warga di Jalan Baso Daengawing. Menyerang motor dari sana, 3 motor. Langsung saya tanya, kok lari-lari, pasti musuhmu itu. Bilang pas dia sampai melari masuk, udah sampai motor di sana dia turun. Ada beberapa orang itu udah lompat lari masuk, dia kejar itu temannya Sandi. Lari naik ke rumah, dia bilang sempat juga itu pelaku mau naik ke rumah lagi. Jangan saudara, saya ini rumah saya punya mertua, jangan bikin masalah di sini. Dia tidak kasih turun itu, dia kasih turun, dia pukul anggota aku begitu. Sementara itu, aparat kepolisian Polsek Tamalate masih melakukan penyelidikan dan masih mengejar puluhan anggota geng motor yang identitasnya terekam kamera pengintai CCTV. Dia cari orang memang dan tergambar sesuai dengan CCTV, yang dicari tidak ada. Di depan yang terekam CCTV, depan perumahan Ponto Permai itu, mereka langsung lari mengarah ke perbatasan Takalar. Itu yang. Dari Makassar, Julius Win, iNews melaporkan. Pemirsa, razia balap liar dan knalpot brong di Kota Makassar berhasil terjaring. Dalam razia ini, polisi langsung menerapkan tilang di tempat. Tim gabungan Polrestabes Makassar menggelar razia balap liar dan knalpot brong di kawasan Bundaran Center Point of Indonesia, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Razia ini digelar akibat maraknya aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar. Satu persatu pengendara pun dihentikan, khususnya bagi pengendara yang menggunakan knalpot brong. Aparat kepolisian bahkan melakukan tilang di tempat pada setiap pelanggaran lalu lintas yang terjaring di lokasi. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Najib mengatakan, razia ini tidak hanya digelar di satu tempat tetapi di sejumlah titik. Bahkan di perbatasan Kota Makassar juga dilakukan pengetatan bagi pengguna knalpot brong. Pihaknya mengaku telah menjaring hingga ratusan motor dalam satu malam yang dilakukan oleh personel gabungan yang telah dibagi di sejumlah lokasi. Evaluasi khususnya untuk Kota Makassar bahwa ternyata banyak balap liar, banyak menggunakan knalpot racing. Sehingga malam hari ini saya laksanakan operasi khusus untuk knalpot racing. Saya laksanakan di semua titik rawan terjadinya balap liar, di semua polsek dan juga perbatasan. Tadi sampai sekarang kurang lebih sudah mengamankan ada 100 kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing. Usai ditilang di tempat, ratusan kendaraan hasil razia ini selanjutnya diangkut ke Mako Polrestabes Makassar. Kendaraan tersebut selanjutnya baru dapat diserahkan ke pemiliknya setelah dilakukan proses sidang tilang di Pengadilan Negeri Makassar dan penggantian knalpot brong ke knalpot standar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi bocah 2 tahun dianiaya oleh ibu tirinya sendiri. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, bocah 2 tahun di Kota Palopo dianiaya secara sadis oleh ibu tirinya sendiri. Akibatnya bocah ini mengalami patah tulang di bagian hidung. Azen, bocah 2 tahun terus merintih menahan sakit akibat luka pasca dianiaya oleh ibu tirinya sendiri pada 27 April 2023 lalu. Korban bukan hanya sekali dianiaya, melainkan sudah berkali-kali. Terakhir kali korban dianiaya hingga mengalami patah tulang hidung, lengan bengkak, dan tulang bagian lutut bergeser. Usai dianiaya, kondisi korban sempat kritis sehingga dilarikan ke rumah sakit oleh ayah kandungnya. Saat perawatan berlangsung, sang ayah sempat meminta untuk mengeluarkan bocah tersebut karena biaya perawatan tidak ditanggung BPJS.
Untungnya sang paman bersikeras hingga perawatan bocah tersebut tetap dilanjutkan selama 6 hari. Saat kondisinya mulai membaik, bocah tersebut kemudian diasuh sang paman. Namun ia kebingungan untuk mencari biaya melunasi hutang rumah sakit sebesar Rp3.500.000. Hingga saat ini korban masih mengalami trauma berat. Bocah AZ bahkan terus meminta digendong dan menangis histeris saat dilepas. Meski sudah mengadu ke Dinas Sosial Kota Palopo untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan, namun Dinsos Kota Palopo menolak dengan alasan tidak memiliki anggaran. Kejadiannya itu pada tanggal 27 April pada hari Kamis, korban masuk di Rumah Sakit Siti Madiang. Jadi kita keluarga tahu hari Jumat pagi baru kita menuju ke rumah sakit bahwa kemenakan kita masuk di rumah sakit di IGD. Bahwa kata dokter ke manajemen rumah sakit katanya anak korban ini mendapatkan penganiayaan seperti hidungnya berluka, berdarah, terus pergelangan tangannya ini lengan tangan ini retak, sebelah kiri retak, terus badannya memar-memar biru dan tidak sadar. Menurut manajemen rumah sakit kemarin katanya hilang kesadaran diri begitu waktu masuk rumah sakit, gawat katanya. Itu dugaan sudah berapa kali dianiaya itu? Sebelumnya sudah pernah terjadi 1 kali, tapi pihak keluarga dari kami mediasi damai gitu. Tapi kita buat surat perjanjian bahwa tidak melakukan si tersangka pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi, tapi 2 bulan berikutnya ternyata melakukan penganiayaan kembali terhadap korban. Kalau ibu kandung korban sendiri sudah almarhum. Sementara itu pelaku EN, 27 tahun kini sudah diamankan aparat kepolisian dan disangkakan pasal penganiayaan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Si korban dalam hal ini anak di bawah umur tersebut menangis kemudian rewel, akhirnya timbul rasa jengkel dari pelaku atau ibu tirinya tersebut. Akhirnya melakukan tindak kekerasan pada korban. Kalau kondisi korban saat ini, Pak? Kondisi korban saat ini sudah dalam masa penyembuhan dan sudah diambil oleh pamannya atau di. Polisi masih terus mendalami kasus tersebut termasuk motif yang menjadi pemicu penganiayaan. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, aksi warga mengepung dan menangkap basah seorang pria yang melakukan pencurian 10 rak telur di dalam sebuah rumah usaha catering di Kota Makassar terekam kamera CCTV, kemudian viral di media sosial. Pelaku kini telah diamankan aparat kepolisian di Mapolsek Mamajang. Dalam rekaman CCTV yang viral saat seorang pria dipergoki oleh massa tengah mencuri telur di dalam rumah usaha catering di Jalan Beruang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Pelaku yang ketakutan langsung membuang beberapa rak berisi telur yang dicurinya dan berusaha untuk memanjat tembok untuk kabur, namun digagalkan oleh banyaknya warga setempat. Berdasarkan penelusuran, peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Minggu 30 April dini hari lalu. Polisi juga telah menangkap pelaku yang diketahui bernama Kahar berusia 19 tahun, warga dari Kecamatan Talo, Makassar. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah 2 kali melakukan aksinya di TKP yang sama. Masing-masing pada bulan April, yaitu mencuri tabung gas, kemudian kali ini mencuri sebanyak 10 rak telur. Selain itu, pelaku juga mengaku beraksi bersama 2 orang rekannya yang menunggu di luar rumah. Namun keduanya berhasil kabur saat dikepung oleh massa. Polsek Mamajang mengamankan pelaku pencurian, yang dimana pelaku tersebut pertama kali diamankan oleh masyarakat karena ketahuan mencuri di tempat kejadian. Itu yang dia curi apa, Bunda? Jadi pelaku mencuri 10 rak telur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Polisi juga mengejar 2 orang rekan pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, 2 pagar besi diduga dicuri di Sekretariat HMI Cabang Makassar, Jalan Bontolempangan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. 2 pagar besi hilang berada tepat di pekarangan Sekretariat HMI Makassar. 2 pagar besi Sekretariat HMI Makassar diduga hilang. Hilangnya pagar besi tersebut diduga Ketua Umum HMI Makassar dicuri sindikat yang beroperasi malam hari di wilayah Kota Makassar. Menurut pengakuan korban, hilangnya pagar besi berlangsung malam hari di pekarangan sekretariat. Kondisi sekretariat sepi dan tidak beroperasi diduga dimanfaatkan sindikat pencuri untuk melancarkan aksinya. Informasi hilangnya pagar besi berawal dari laporan Ketua RT yang bermukim tepat di samping sekretariat HMI Makassar. Korban sekaligus Ketua Umum HMI Makassar didampingi warga sekitar sekretariat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar guna ditindaki. Korban berharap kepolisian dapat bertindak secara preventif dan pelaku ditindaki secara represif. Yang kehilangan 1 pagar ya, Pak? 2 pagar, 2 pintu pagar. 2 pintu pagar. Yang hilang. Indikasi malam hari begitu? Indikasi malam hari, kemungkinan kejadian di Rabu subuh. Iya. Terus saya harapkan ini memang harus ada tindakan preventif dan betul-betul represif ketika pelaku itu ditemukan. Iya. Karena kami yakin ini adalah sindikat yang mungkin sering beroperasi di Kota Makassar. Iya. Selanjutnya, pihak kepolisian dari Polsek Ujung Pandang sedang mendalami aduan tersebut. Dari Makassar, Charles iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada selamat.